Nggak ada, saya belum pernah ketemu Islam yang baik. Gus Dur bukan Islam, udah dibaptis kok Gus Dur kok kok Islam, Gus Dur Islam gimana? Haleluya. Tema kita hari ini luar biasa, TNI dan Polri mendukung penutupan gereja. Waduh, luar biasa, ngeri ya. Wah, ngeri sekali. Hari-hari ini kita dengar ya. Nanti mudah-mudahan Pak Bahtiar bisa masuk juga ya. Kalau Pak Bahtiar bisa masuk bagus deh. Mudah-mudahan Pak Bahtiar bisa masuk. Karena tema ini kemarin sudah kita bahas sebagai delik hukum ya, konsultasi hukum. Bagaimana ketika Anda menghadapi TNI atau Polri yang terlibat, yang mendatangi Anda untuk menutup gereja Anda? Makanya kita akan hari ini kita akan bicara lagi ya. Kita kelanjutannya bagaimana sekarang? Ya, kelanjutannya bagaimana? Oke, Pak Putih sudah ready di sana. Pak Putih, mungkin Pak Putih bisa cerita dulu. Pak Bahtiar sudah masuk belum ya, Pak Pemburu Rezeki ya? Sebentar lagi beliau masuk itu, Pak. Belum masuk ya. Karena hari ini saya dapat kabar mereka didamaikan dengan paksa oleh Polri ya, didamaikan dengan paksa oleh Polda Sumatera Selatan kalau salah ya, oleh Kapolda didamaikan dengan paksa. Ya mereka sekarang sudah rukun ya, rukun kalau nggak ada gereja ya rukun pokoknya, ya kan. Di Batam ada lagi penutupan lagi ya, dan masih banyak lagi, makin sering, dan itu semua didukung oleh TNI dan Polri ya. Ketika proses penutupannya itu didukung oleh Polri ya. Ada kehadiran anggota Polri di sana, kehadiran anggota TNI di sana, alasannya untuk mengamankan apa ya, untuk kacamatamu, mengamankan supaya ditutup dengan aman. Artinya TNI dan Polri ini sedang melakukan legitimasi terhadap penutupan gereja tersebut, terhadap pelanggaran konstitusi kita Pancasila. Sebetulnya kehadiran TNI dan Polri dengan menggunakan seragam ya, dan mereka dengan terang-terangan diam ketika ada tindakan inkonstitusional di sana, itu adalah sebuah tindakan yang melawan Pancasila. Ya, dan itu yang harus kita gubrak malam ini. Ya kan? Artinya ya TNI dan Polri ini memang sedang melakukan proses pembodohan, proses legitimasi pembodohan terhadap pelaksanaan Pancasila. Definisi amannya adalah aman yang penting orang Kristen nurut. Coba sekali-kali orang Kristen ngelawan begitu ya, kayak orang Islam gitu ya, nabur bom gitu ya, nabur bom, bueng Istiqlal dibom dengan satu pesan, ya jangan tutup gereja kami. Wah kayak apa tuh Indonesia tuh ya, wah rame kali ya, kayaknya kita perlu ada orang berpikir iblis begitu. Perlu ada orang yang berpikir seperti iblis begitu ya, dibom Istiqlalnya, terus dikasih pesan, jangan tutup gereja kami. Itu rasanya seperti apa ya begitu ya. Nggak ada ya orang Kristen kepikiran begitu ya, nggak ada. Karena kayaknya hampir nggak pernah kepikiran di hati orang Kristen untuk bikin begitu ya, sekalipun kita ditindas. Karena nggak ditunggu sama bidadari, Pak. Karena nggak ditunggu sama bidadari ya. Kalau orang Kristen lakukan itu ditunggu oleh malaikat maut yang kekal. Iya betul, malah bingung. Jadi kita nggak berani bikin, malah ngapain kita bikin, nggak ada yang nungguin. Aduh, ditungguin sama setan. Bukan ditunggu sama bidadari, tinggal ditunggu sama lonte, ditunggu sama setan. Tunggu sama lonte banyak yang mau ya. Iya, ini kayaknya kita perlu bikin cerita baru nih ya di Alkitab. Kita bikin hadis gitu ya. Bikin hadis, nanti yang ngebom Istiqlal akan dapat lonte-lonte Alexis gitu ya. Pasti nanti ada yang memulai begitu ya. Kita perlu coba nih ya, kita bikin coba nih ya. Ini Pak Kwang bilang coba di Menato habis semua. Pak Kwang ini ngawur. Hadis, Pak. Hadis kali, Pak. Hah? Bukan hadis. Hades, Pak. Tapi ini boleh juga nih, ini perlu sabda N26 ya. Padahal siapa yang ngebom Istiqlal akan ditunggu oleh bidadari-bidadari Alexis di ujung sana.
Dan pesannya adalah jaga penis Anda agar tetap utuh ketika ngebom masjid. Aduh, boleh juga tuh ya idenya tuh ya. Wah, aduh, untung saya wahyunya tidak didapat dari gua Hira. Wahyu yang N20-an. Tapi kalau nabinya apa? Kalau N26 wahyu dari gua Hira, pasti saya akan turunkan hadis dari Jibril untuk ngebom Istiqlal. Pesannya adalah jangan tutup gereja kami. Wah, serem ya, itu Indonesia kayak apa tuh ya? Saya yakin tuh TNI Polri itu akan ruwet istilah. Nah, perlu sedikit yang panas-panas begitu. Aduh, tindakan-tindakan bodoh. Tapi ya itu terjadi ya. Udah begitu masih ngomong orang Kristen katanya intoleran ya. Masih ya. Masih ngatakan saya ini intoleran. Saya nggak nyuruh ngebom masjid loh. Ya. Bingung ya. Makanya TNI dan Polri ini memang sekarang ini kofadis ya. Apakah Anda sebagai penjaga Pancasila atau Anda sedang mendukung khilafah? Kehadiran Anda di setiap momen-momen penutupan gereja itu. Gimana Anda? Apa sih pemikiran Anda itu? Pemikirannya adalah mengamankan supaya jangan terjadi masalah. Salah. Itu sudah ada masalah. Anda yang membawa masalah. Anda melegitimasi masalah itu. Dan Anda sedang melakukan penindasan. Ya, makanya orang-orang ini para aktivis yang ada di Eropa ini mereka semua bingung. Mereka bingung ya. Bagaimana bisa katanya diamankan itu, maka orang Kristen yang tertindas itu ikut gerejanya ditutup. Mereka bingung-bingung loh. Bagaimana bisa ada polisi sama TNI yang mendukung penutupan gereja itu? Benar-benar bingung ya teman-teman di TNI di Eropa ini. Mereka nggak ngerti cara berpikirnya orang Indonesia. Ya, bahkan saya sudah menjelaskan definisi mengamankan itu ya. Mereka masih nggak ngerti ya, masih nggak masuk akal buat mereka. Nah itu yang menjadi menjadi tantangan ya, tantangan Pancasila ya, karena para pelindung pembela Pancasila yang seharusnya adalah TNI dan Polri, justru mereka sendiri malah yang ikut melegitimasi tindakan inkonstitusional tersebut. Ya kan, jadi ribet kan. Nih ada bilang, Paul jangan takut ada banser NU. Nah itu justru itu malah di wilayahnya NU itulah banyak penutupan gereja. NU memang bangsat biadab. Justru salah nih Adi Purwanto. Justru di mana banser ketika gereja-gereja ditutup? Nggak ada. Banser di mana coba bertanya? Banser ikut tutupin gereja. Cuma tinggal ganti jubah. Orangnya sama. Ya, cuman jubahnya ganti. Lagi Natalan, jaga Natal, dikasih angpau, maka banser jaga. Begitu tutup gereja, mereka ganti pakai putih-putih, nggak pakai baju dorengnya banser kan? Orangnya sama. Bangsat biadat, mual, munafik ya kan. Si menteri gendut ini kan, si menteri buncit, dajjal semua agama kan. Si ini kan Santoloyo Gus Yakut ya kan. Ini bukan Santo Gustur, Santoloyo Gus Yakut. Jangan takut ada banser gundulmu peang. Justru banser itu yang nutupin gereja. Percaya nggak kalau itu banser yang nutupin gereja? Anda harus percaya, kalau nggak percaya kelewatan. Buktinya di mana banser ketika gereja-gereja ini ditutup, dari Batam, ini baru kemarin kan di Batam ada lagi, ya yang di Batam, yang di Jombang, yang di mana-mana. Di mana banser ketika gereja itu ditutup? Nggak ada yang nongol, ya kan? Nggak ada yang nongol. NU teloran gundul mupeng, NU teloran. Di mana orang-orang NU ketika gereja itu ditutup? Oh, yang nutup orang NU. Apakah yang nutup orang Muhammadiyah? Bukan loh, itu yang nutup orang NU semua loh itu. Apakah Muhammadiyah nutup gereja? Hampir nggak ada ya. Coba deh cek deh yang nutup gereja itu.
pasti orang NU. Ayo, mana NU toleran gundulmu bayang NU toleran. Ayo, buktikan di mana orang NU ketika gereja itu ditutup. Nggak ada. Buktikan di mana ada banser ketika gereja ditutup. Nggak ada. NU memang telur busuk, memang nggak ada. Anda kok mau ditipu begitu saja, bodoh. Ya jangan mau ditipu, ya jangan mau dikasih iming-iming yang begituan. Wah saya mah yang begitu-begitu sudah hafal, baunya bau busuk. Yang begituan itu gini loh, saya ini kan orang marketing ya, jadi saya ngerti yang namanya tipuan manipulasi psikologi pasar itu ya, masa itu saya ngerti semua yang begitu-begitu, ilmunya begitu mah aduh. Yaitu, oke pertanyaan di mana NU ketika gereja ditutup? Nggak ada NU-nya ikut tutup gereja itu di Madura itu yang di Jombang, yang di Jawa Timur itu kan basisnya NU, ya. Itu yang di Kalimantan kemarin Ahmadiyah waktu ditutupin orang NU-nya mana? Jangan-jangan orang NU-nya yang nutupin. Yang kemarin di Kalimantan ya itu ya kasus yang orang Ahmadiyah itu masjidnya dibakar. Ya itu orang NU juga itu, ya kan? Anda harus buka mata, pakai logikamu. NU itu teriak-teriaknya toleran, Islam yang toleran dan beradab tuh segala macam. Tapi di mana NU ketika gereja-gereja itu ditutup? Padahal itu daerah-daerahnya NU, di mana gereja-gereja ditutup itu daerah-daerahnya NU, basisnya NU. Bodoh Anda ditipu sama NU, Anda ditipu ya sama banser. Ada banser udah terima duit dari gereja buat jaga, tetap ganti jubah saja. Ya, cuman ganti jubah saja. Pasuruan ditutup, Sidoarjo, itu kan daerah NU tuh Sidoarjo. Sidoarjo daerah NU. Mana ada ya gereja ditutup di Surabaya, ya kan? Semua. Itu semua NU semua, basisnya NU semua itu. Ya kan? Di mana ada FPI di Surabaya? Nggak ada lah FPI di Surabaya. NU yang nutup lah. Ya kan? Pasuruan, Sidoarjo, mana lagi kan? Jawa Timur itu kan basisnya NU. Ya kan? Di mana mereka banser sama NU ketika gereja-gereja ini dipersekusi? Nggak ada lah. Nggak ada lah Anda ini semua yang ngomong-ngomong NU sama banser ini toleran, blow on semua kalian ini. Si pendeta-pendetanya blow on ngomong NU toleran, Islam toleran. Mana ada Islam toleran? Nggak ada Islam toleran. Nggak ada. Islam toleran itu kalau sudah nggak percaya Allah, SWT sama Muhammad. Kalau sudah berani gambar Muhammad telanjang ya sama Aisyah, nah itu baru Islam yang baik itu. Islam yang baik itu yang berani menggambar Muhammad telanjang sama Aisyah. Islam yang baik. Kalau orang Islam ini belum berani gambar itu berarti dia belum baik Islamnya. Siapa? Dahlan Iskan. Mana Dahlan Iskan? Dengan Jawa Posnya, dengan medianya dia bisa untuk membela gereja-gereja. Tapi apa yang dilakukan oleh Jawa Pos? Nggak ada juga. Yang mana yang baik? Islam yang baik. Tunjukkan sama saya. Jokowi, mana ada Jokowi belain gereja? Nggak ada Islam yang baik. Nggak ada, saya belum pernah ketemu Islam yang baik. Gus Dur bukan Islam, udah dibaptis kok Gus Dur kok Gus Dur Islam gimana? Gus Dur itu sudah dibaptis. Ya. Orang Kristen mau dimualafkan, loh PGI itu si Gomar Gultom kan sudah mualaf itu. Gomar Gultom itu sudah mualaf itu. Ya kan, sudah mau jadi pengikutnya Habib Rizik, sudah berbaiat sama Habib Rizik. Ya kan? Ngeri-ngeri sedap bener ya Tuti ya, ngeri-ngeri sedap kalau saya ikut channel saya, semua dibuka dengan telanjang habis-habisan, saat jembut-jembut pokoknya rontok semua di sini pokoknya. Sapulu ketek, sapulu kemaluan semua rontok semua ngomong di sini pokoknya, rontok pokoknya, buka semua. Aduh. Ya, nggak ada lah, nggak ada. Sini nggak ada yang bisa disembunyikan di sini. Dia di mata N26.
Ya, apa orang kasusnya KC sebelum terang begini sudah saya tenang lihat. Yahya Waloni tuntutannya sekarang nggak nyampe 5 tahun. Paling hukumannya Yahya Waloni nanti dua tahun saja itu, ketok palu tok 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 2 tahun, nanti jalanin cuman berarti kalau 2 tahun jalanin 2/3, ya kan? 2/3-nya 24 bulan berapa? 16 bulan, ya kan? 16 bulan saja nanti Yahya Waloni di penjara itu dalam sel itu. Sekarang sudah jalanin kira-kira hampir 6 bulan ya. Juni, Agustus 4 bulan ya. Tinggal 10 bulan lagi. Nanti KC itu bisa jatuhnya 6 tahun sudah bagus itu. Ya. Bagus kalau nggak mati. Bagus kalau nggak mati KC. Kena asap Allah SWT.